Nah, barusan kita tadi habis membahas soal pengemis nih, salah satu pekerjaan yang meresahkan bagi kita. Nah, kemudian kita bakal bahas pekerjaan yang paling meresahkan kedua nih, yakni adalah pekerjaan pengamen. Oke, sudah kebayangkan dari Mintu dan Minu, pengamen itu profesi yang seperti apa? Ya, ibaratnya kan kayak ini kan, ibaratnya kayak pengemis cuman pakai alat musik gitulah, dengan nyanyi-nyanyian gitulah, seperti itu kesannya. Nah, tapi kalau menurut kalian nih, gimana? Apakah setuju atau enggak dengan profesi pengamen ini? Mungkin yang pertama dari Minu dulu deh, boleh kasih tanggapannya. Kalau ngomongin pengamen ya, sejujurnya aku lebih bisa menerima kalau konteksnya pengamen, tapi dengan catatan. Oke. Dengan catatan mereka itu sebelumnya sudah disediakan wadah, dalam artian kita jangan ngomong di Indonesia dulu deh. Kita misalnya ngomongin konteksnya pengamen di luar negeri gitu ya, Eropa. Mereka juga ngamen kan. Mereka juga sebenarnya sama kayak di sini, mereka ngamen. Tapi bedanya mereka adalah mereka tuh nggak yang kayak orang-orang kita. Mereka stay di satu tempat yang dimana itu diperuntukkan buat umum. Mereka bisa main musik di sana gitu. Terus dapat uang. Kalau misalnya itu jadi bonus mereka dapat uang. Kalau itu konteksnya kayak gitu, aku masih sangat-sangat mengapresiasi kalau ada konteks pengamen yang kayak gitu. Nah, hal yang nggak aku terima adalah konteksnya pengamen di sini, yang dimana banyak banget pengamen jalanan yang mereka kayak door to door lah jatuhnya. Mereka ngamen di satu tempat, mereka pindah lagi di tempat yang lain gitu. Itu mengganggu. Itu dari satu tempat makan ke tempat makan lain, dari satu tempat ramai ke tempat ramai yang lainnya. Itu baru mengganggu menurutku. Cuma kalau misalnya konteksnya pengamen yang kayak di negara Eropa misalnya, mereka disediakan satu tempat yang memang buat mereka perform, bisa tampil nyanyi dan semacamnya. Ditambah mungkin kalau emang mereka juga punya bakat nyanyi ya, kalau itu jadi nilai plus sih. Oke. Berarti inspirasimu dari ini ya, kayak Ed Sheeran itu nggak sih? Yang mana Ed Sheeran kan? Ya betul. Orang-orang musisi-musisi yang kayak Ed Sheeran segala macam itu kan juga berawal dari ini kan. Dari ngamen. Betul. Oke. Kalau di Indo contohnya kayak siapa ya? Itu Kelanting cuy. Surabaya itu. Kelanting. Oh iya Kelanting. Yang sekarang nggak tahu namanya ya. Yang sekarang nggak tahu mereka di mana. Gimana dan gimana. Iya. Dan yang aku tuh ini mungkin ini yang di Jogja tuh apa namanya? Jadi ini satu yang kesukaan ibuku sih. Jadi ibuku itu karena lihat YouTube ya, ada satu tempat di Jogja yang itu siapa musisinya aku lupa sih. Mungkin kalian ada yang ngeh ya namanya. Cowok dan cewek. Mereka nyanyinya, mereka suaranya bagus gitu dan mereka tampil di satu spot tempat di Jogja gitu. Oke. Itu juga enak buat didengerin gitu. Oke. Berarti kalau Minu setuju ke pengamen-pengamen yang ditempatkan di tempat-tempat tertentu gitu, nggak yang door to door gitu. Kalau misalnya di pinggir jalan gimana? Ya misalnya Minu yang melihat di lampu merah, apakah itu masih setuju atau gimana? Ini menarik kalau kita ngomongin pengamen yang di lampu merah ya. Mungkin dari kalian ada yang udah pernah ke Bandung dan melihat para pengamen di Bandung itu, mereka itu ngamen tapi pakai speaker dan mereka stay di satu tempat. Itu menurutku nggak apa-apa karena itu jadi warna tersendiri untuk kita pengendara jalan ya mungkin kita butuh mood dan kita akhirnya disuguhkan dengan live music tanda kutip karena aku pertama kali ke Bandung guys dan menemukan orang-orang yang ngamen itu sangat-sangat effort gitu. Mereka ngamen nggak cuma modal gitar terus suara cempreng doang, enggak, tapi mereka bener-bener yang
mereka persiapkan alat musik mereka, bahkan ada yang pakai biola gitu-gitu dan nyanyi. Ya. Yang cover Pakai lagu-lagunya ada Naruto itu ya, pakai biola itu kan? Iya, ada kayak gitu. Lalu apapun jenis musiknya mereka bisa. Ada yang bahkan lagu jazz, Pak. Lagu jazz tapi bisa mereka bawakan gitu di lampu merah. Dan itu menurutku udah ngamen di Indonesia ya. Itu udah basic yang ngamen, udah the next level. Dan itu menurutku nggak apa-apa. Karena basicnya adalah itu tetap mereka ada di satu tempat tertentu, spot tertentu, mereka ngamen di satu tempat aja dan mereka menghibur, bukan yang konteksnya mengganggu. Itu beda sih menurutku. Oke Minu. Dan kita beralih ke pendapatnya Minto nih. Sebagaimana yang kita ketahui kan kalau Minto ini kan sekarang domisili lagi di Surabaya. Nah, dan sepengalaman aku, selama aku pernah sih nongkrong di beberapa tempat, aku lupa tempatnya di mana. Pokoknya di tempat itu cukup padat, yang mana di tempat itu berjejer banyak kafe-kafe minuman gitulah. Nah, di Surabaya itu mungkin Minto nanti bisa cerita kalau punya pengalamannya juga. Pengamennya itu nggak berhenti cuy. Kita minum baru 1 seruput itu ada yang ngamen. Terus kita ngasih uang, kita seruput lagi, ada yang ngamen lagi, bermacam-macam. Dan kayak gitu. Gimana Minto? Kalau pendapatmu, apakah kamu setuju dengan ngamen-ngamen yang banyak di kafe-kafe seperti itu, ataukah punya pendapat yang sama dengan Minu? Ya sebenarnya sih mirip-mirip sih sama Minu juga. Nah, cuman kalau aku melihatnya itu dari sisi tujuannya. Nah, tujuan pengamennya itu apa dulu kayak gitu. Karena apa namanya nggak bisa dipungkiri, pengamen tuh ya ada kok pengamen yang memang dia benar-benar niat, dia benar-benar effort kayak gitu. Jadi perlu dibedakan dulu, dia itu ngamen untuk sebagai passion ya, dalam artian karena passion kan dia pastinya ada keinginan untuk meningkatkan skill kayak gitu, dan yang kedua dia memang menghibur kayak gitu. Jadi apa namanya menghibur, terus unjuk kebolehan kayak gitu. Jadi kita itu memberi bukan karena rasa iba, bukan itu karena betul. biar tidak mengganggu, tapi ya karena memang kita terhibur, kita menikmati apa yang dia sajikan kayak gitu. Nah masalahnya nggak sedikit juga pengamen itu yang sebenarnya adalah pengemis dengan alat kayak gitu. yang asal-asalan ya, yang asal-asalan. Iya kayak gitu. Nah, dan aku nggak tahu sih di kota-kota lain itu ada atau enggak. Cuman di kota kampung halamanku dulu itu cukup banyak yang alat musiknya itu sangat-sangat keren kayak gitu. Jadi alat musiknya adalah dari tutup botol yang diceperin kayak gitu, terus dipaku di sebuah balok kayu kecil kayak gitu. Ya udah, kecek gitu, kayak apa ya, kayak ya kicirikan ya. Seperti itulah pokoknya. Iya, kicirikan. Asal bunyi aja lah kayak gitu. Padahal dia nyanyinya juga nggak benar, maksudnya suaranya nggak oke. Terus jangankan suaranya nggak oke, masuk temponya aja enggak kayak gitu loh. Jadi kan asli sih ganggu banget. Jadi kita itu ngasihnya ya pertama pasti motivasinya karena ya biar nggak ganggu kayak gitu, karena kita ngasih karena merasa terganggu. Yang kedua itu tadi ya jadi karena iba. Nah itu sih aku sepakat sih sama Minu kayak gitu. Jadi kalau memang pengamen sih kita harus lihat dulu kayak gitu. Nah kalau bisa ya naik kelas kayak gitu, karena nggak bisa dipukul rata sih. Orang-orang yang memang ngamen itu bisa jadi tujuannya itu ya itu emang passionnya dia suka menghibur, dia suka unjuk bakat kayak gitu. Nah pemberian orang itu adalah sebagai bonus kayak gitu, atau ya itu apa namanya, karena mereka merasa terhibur kayak gitu. Itu sih. Oke. Tapi kan kita udah lihat nih realita sosialnya, mungkin kita sebagian setuju ya, dalam artian kalau emang kita lihat niat menghibur. Contoh kayak yang paling baru kemarin tuh aku ada lihat orang bapak-bapak yang dia tuh cuma bawa speaker, tapi di speakernya dia nyalain lagu. Terus bapaknya tuh
nyanyi tapi dengan nada-nada kayak seriosa gitu loh. Entah seriosa atau opera gitulah. Yang The night is my hand. Tahu nggak kalian? Wow. Yang bapaknya pakai sopran ya. ya sopran, yang pakai baju putih bapaknya itu kan. Emang terlihat lusuh tapi Ya, ya Allah, menghibur banget. Pengen nangis aku ngeliat itu saking terhiburnya gitu kan. Nah, tapi dari Minto dan Minu nih, ada nggak solusinya? Kalau aku pribadi melihatnya sebenarnya untuk mengatasi permasalahan yang tadi nggak niat itu, menurutku pertama betul kata Minu harus disediakan tempat-tempat khusus untuk orang-orang yang mau mengamen ini, yang menunjukkan bakat dan segala macamnya. Itu harus bisa dibilang dilegalisasi nggak sih? Jadi pengamen itu dilegalisasi dari tempatnya, terus bahkan juga pelaku pengamennya menurutku harus dilegalisasi. Dalam artian mungkin nanti ada badan dari pemerintah, entah itu Kemenparekraf ya, ekonomi kreatif, atau Menteri Kebudayaan. Aku nggak tahu nih yang mana yang lebih cocok. Itu menaungi mereka, jadi mereka ini bikin audisi untuk pengamen-pengamen ini, di mana pengamen-pengamen itu diaudisi untuk mendapatkan SIM, surat izin mengamen. Jadi orang-orang yang mengaudisi ini, mereka melihat oh ini ngamennya niat, kamu saya kasih surat izin untuk mengamen deh gitu. Jadi diseleksi. Nah, sehingga ketika itu dilakukan di jalan-jalan pasti bakal sangat seru banget. Jadi yang ngamen tuh hanya boleh orang-orang yang niat-niat. Nah, orang-orang yang nggak niat itu nanti bisa ditangkap-tangkapin tuh, entah sama Satpol PP atau bahkan kita berhak untuk mengusir gitu kan. Gitu. Bahkan kalau bisa nggak hanya sekedar SIM aja, dikasih SOP-nya, kasih aturan. Misal dari sebuah tempat, misalnya yang konsepnya door to door. Aku mungkin tadi sedikit ada perbedaan dengan Minu yang mungkin agak terganggu. Cuman ketika emang udah niat seperti itu, yang nggak ada salahnya ketika misalnya door to door, contoh antara ke kafe satu ke kafe yang lainnya, mereka boleh nyanyi nih, atau tempat makan satu ke tempat makan lainnya, mereka nyanyi. Tapi harus diselesaikan satu lagu dulu. Jangan menyanyi, dikasih uang langsung pindah. Ya enggak? Udah dikasih uang kok pindah. Harus selesaikan dulu satu lagu. Baru satu lagu selesai, pindah ke tempat lain. Dengan gitu kan mereka membutuhkan banyak lagu, harus punya stok banyak lagu, yang mana itu membutuhkan effort yang lebih. Nah, akibatnya apa atau tujuannya apa ya? Tempat-tempat yang didatengin itu mungkin bisa menjadi hiburan-hiburan tersendiri bagi para pengunjungnya. Kalau aku kepikirnya itu soal pengamen. Gimana kalau mungkin dari Minto dan Minu? Gimana mungkin kalau Minto? Ada solusi lain nggak? Oke sih, cukup oke sih itu. Cukup oke sih. Nah, cara untuk menertibkan sesuatu yang mungkin sampai sekarang menjadi efektif adalah legalisasi kayak gitu. Jadi akhirnya memisahkan mana yang boleh, mana yang enggak, kayak gitu kan kasarannya legalisasi itu. Yap. Nah, dan cukup sepakat sih kayak gitu kan. Dan nanti dari sisi kebijakan juga menurutku seruan dalam artian ya karena ini sudah ada kebijakannya, ya bukan seruan deh, edukasi kayak gitu ke orang-orang kayak gitu. Nah, karena apa tuh bisa jadi langkah kecil yang nanti juga merambat ke yang lainnya. Contohnya adalah dengan yang selama ini tak lakuin sih kayak gitu. Jadi aku sendiri tuh punya kecenderungan hanya akan memberikan pada orang-orang yang benar-benar niat kayak gitu. Nah, orang-orang yang ya memang perlu diapresiasi kayak gitu. Nah, buat yang enggak kayak ya sekedar minta ya aku sih selama ini dengan yaitu ya dengan tidak memberi aja. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena oke lah kita sudah legalisasi kayak gitu. Cuman kalau memang orang-orang masih tetap ngasih orang yang nggak legal karena apa namanya ya karena dengan alasan dia tidak mengganggu dan sebagainya, ya sampai kapanpun tidak akan selesai kayak gitu. Karena ya itu tadi wong masih ada kok yang mau ngasih, nggak ada aturannya juga nggak, masih ada kok yang mau ngasih, nggak berpengaruh ya. Dan bahkan kalau ngomongin mungkin tadi soal SIM ya, soal surat izin pengamen. Nah ya itu kan effort kan kayak gitu.
effort dia itu sudah meluangkan waktunya untuk yang cutting skill dan sebagainya, effort seperti itu. Nah ini sebagai langkah apresiasi juga sih pada orang yang memang benar-benar effort dari masyarakat umum ya kayak gitu. Jadi ya memang memberi mana yang memang harusnya diapresiasi kayak gitu. Oke. Dari Mino mungkin ada solusi tambahan atau apa? Atau mungkin punya ide untuk ngasih hukuman kepada orang-orang yang nanti melanggar ini? Misalnya dia maksa ngamen tanpa punya surat izin mengamen atau gimana? Gimana Mino? Sejujurnya masih dalam bayangan ya, maksudnya belum ada hal konkret gitu. Jadi sebenarnya masih dalam konteksnya angan-angan gitu. Kalau ngomongin ngomongin hukuman misalnya, atau mungkin hal yang perlu lebih jauh untuk para pelaku ini gitu. Cuma menurutku sebenarnya lebih terbayang untuk para pengamen sih dibandingin pengamen ya dibandingin pengemis kalau tentang apa yang harus dilakukan. Karena kalau untuk pengamen kan at least udah terbaca nih mereka punya kemampuan di bidang suara vokal misalnya. Ya sudah, tinggal diberikan tempat, tinggal diberikan akses untuk bisa mereka manggung lah istilahnya. Soalnya mungkin bisa koreksi kalau salah teman-teman, atau mungkin ada teman friend yang asli Bandung gitu. Karena sepengetahuanku ya, para pengamen yang ada di Bandung ini pun difasilitasi gitu sama pemerintahnya juga untuk mereka bisa ada di spot-spot tertentu gitu. Bahkan cenderung dibolehkan gitu loh. Karena konteksnya bukan mengganggu tapi menghibur. Nah, ini yang akhirnya aku yakin untuk para orang-orang awam kayak kita ya, kita bisa menilai, oh ya orang misalnya si pengamen ini dia beneran mau menghibur atau mengganggu. Jadi menurutku untuk para pelaku ini, maksudnya si para pengamen ini, menurutku ya sudah saatnya sadar lo bisa nyanyi apa enggak sih gitu. Kalau misalnya kalian bisa nyanyi, bisa main musik, dan mungkin menurut kalian suara kalian oke untuk bisa didengarkan sama orang, silakan, monggo gitu. Tapi kalau misalnya kalian sudah sadar kalau suara kalian biasa saja, tapi kalian juga nggak 100% menghibur, ya apa bedanya kalian sama pengemis gitu. Iya. Jadi balik lagi gitu. Karena pernah ini ngomongin pengamen juga ya. Yep. Sempat lihat lupa di satu sosmed ada pengamen main pakai gitar gitu kan. Dia door to door. Baju merah kah? Aku lupa pakai baju apa, tapi dia laki-laki pakai topi. Pokoknya dia selesai ngamen, pulang-pulang ngendarin ninja. Anjir. Wow, itu oke kayak anjing. Wow. Naik ninja gitu. Maksudnya berarti orang ini tuh ngamen buat apa gitu? Sekedar apa, hobi? Atau emang orang kaya yang nggak punya kegiatan gitu. Jadi kayak sebenarnya balik lagi sih, karena ya itu menurutku harus dilihat dari dua sisi. Pengamen itu emang beneran menyalurkan hobi menyanyi atau sekedar ngemis. Oke. Soalnya kenapa tadi aku tanya baju merah, soalnya sempat viral juga nih pengamen yang ada orang bikin caption, lagi capek-capeknya malah dengerin mas pengamen ini, yang dia ngamen tuh suaranya habis Cuk. Tahu nggak? Jadi satu tarikan napas putus, jadi nggak kuat sama sekali napas ya. Jadi setiap satu kata putus gitu. Ada. Mungkin dia lagi cosplay jadi Bung Erni Karni Ilyas. Parah. Oke. Ada senior itu.